1 atau 2 kali kamu pasti pernah mendengar orang-orang terdekat bercerita, jika mereka melihatmu di suatu tempat, padahal kamu sedang tak ada di sana saat itu, percayakah kamu kalau ini adalah hal yang kebetulan saja? Mayoritas orang akan menjawab iya untuk pertanyaan itu. Tapi jika kamu percaya akan adanya makhluk bernama Corin, maka jawabannya adalah tidak. Ya, Corin. Makhluk ini menurut pakarnya adalah sosok kasat mata yang sangat mirip dengan kita, atau istilahnya kembar. Mereka ditugaskan untuk jadi pendamping manusia sampai si manusianya mati. Corin sendiri katanya ada untuk setiap orang. Lalu, seperti apa sih mereka ini? Apa sebenarnya yang dilakukan para Corin? Kemudian, apakah kita bisa melihat Corin? Semua pertanyaan ini bisa kamu temui jawabannya lewat ulasan berikut. Pertama, Corin adalah jin kembaran kita. Corin menurut pakarnya adalah makhluk gaib yang diserupakan dengan kita. Tak hanya ciri fisik seperti mata, tinggi badan, dan bentuk rambut, tapi juga sifat dan aktivitas kita. Benar-benar seperti fotokopi. Hanya saja mereka tak terlihat karena berasal dari bangsa jin. Corin sendiri aktivitasnya adalah mendampingi kita. Hanya mendampingi, tak lebih dari itu. Ketika kita berada di suatu tempat, maka mereka pun jelas akan ada di situ. Makanya, kadang ketika sendiri kita seolah-olah ditemani oleh sesuatu. Bisa jadi sesuatu tersebut adalah Corin milik kita. Astagfirullah. Kedua, Corin ada saat kita lahir. Corin bukan seperti teman masa kecil yang bersama sampai tua, tapi mereka ada sejak lahir. Jadi, begitu ada anak manusia terlahir, maka satu Corin pendamping akan lahir juga. Entah bagaimana wujudnya, apakah si Corin ini menyerupai bayi atau sudah berwujud manusia dewasa. Mereka ada ketika manusia lahir ke dunia, namun Corin akan tetap hidup ketika manusia yang didampinginya mati. Ya, Corin sendiri adalah bangsa jin yang ditakdirkan untuk memiliki usia yang sangat panjang. Nah, soal ini kamu mungkin pernah menjumpai atau mendengar cerita tentang penampakan-penampakan yang menyerupai sosok-sosok yang sudah meninggal. Ini bisa jadi juga adalah ulah Corin. Ketiga, Corin dan fenomena kerasukan. Fenomena kesurupan adalah hal yang lazim di sini karena cukup sering terjadi. Nah, hal yang unik soal kesurupan ini, selalu saja si jin yang masuk mengaku sebagai sosok yang sudah meninggal. Ini juga diindikasi banyak orang sebagai ulah Corin. Jadi seorang aslinya sudah meninggal, namun Corinnya masih hidup dan berkeliaran. Soal Corin yang merasuki, biasanya hal tersebut berhubungan dengan hal-hal tertentu. Salah satunya adalah untuk menyampaikan pesan. Ya, Corin adalah ibarat saudara kembar kita yang tahu segalanya. Makanya, ketika si manusia ada unek-unek yang belum tersampaikan, maka Corin pun akan mengungkapkannya lewat cara seperti itu. Dan biasanya cukup sering juga kan orang-orang kesurupan kemudian memberi nasihat dan pesan-pesan. Keempat, Corin lahir untuk menyesatkan manusia. Ada banyak definisi soal Corin. Beberapa mengatakan hanya jin pendamping, tapi ada juga yang bilang jika Corin ini tercipta untuk menyesatkan manusia. Cara kerjanya adalah menjejali pikiran manusia dengan perintah-perintah buruk. Lalu si manusia ini akan melakukan hal tersebut. Tapi, jin Corin tak selalu bisa memengaruhi kita. Kalau iman dan takwanya kuat, Corin tak akan bisa membisikkan apapun. Sebenarnya justru kita yang bisa membuat mereka jadi lebih baik, karena pengaruh manusia jauh lebih besar. Begitu kalau menurut pakarnya. 5. Tips cara melihat Corin. Bagi kamu yang penasaran akan Corin dan ingin membuktikan apakah ia memang ada atau hanya bualan, ternyata ada cara untuk itu. Tips ini menurut orang-orang yang sudah melakukannya memang berhasil menampakkan Corin, tapi banyak juga yang mengatakan tidak bisa. Caranya sendiri adalah dengan mengambil 7 helai rambut dan 7 potong kuku kita, lalu bungkus dalam kain putih. Kemudian tetesi dengan air jeruk nipis sampai basah. Setelah itu kita tinggal meletakkannya di tempat-tempat tertentu yang usahakan tidak bisa dilihat manusia. Nah, selanjutnya hanya tinggal tunggu saja selama beberapa hari. Katanya Corin akan menampakkan dirinya. Makanya kita bisa simpulkan kalau banyak orang tak percaya akan makhluk ini. Tapi soal percaya atau tidak, semua dikembalikan lagi ke masing-masing orang. Setiap individu pasti punya alasan untuk mempercayai atau tidak terhadap sesuatu.
Nah, itu dia 5 fakta tentang korin. Jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like, share, komen, dan subscribe channel Coretan Haris agar Anda mendapatkan video terbaru selanjutnya. Terima kasih.